Semuanya. Semoga kawan sehat semua. Kita ketemu lagi dalam saluran suara yang semoga selalu bisa memberikan manfaat untuk kawan semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur karya ilmiah. Kalian pernah membuat sebuah karya tulis ilmiah? Dalam pembelajaran kali ini, kalian akan belajar menulis karya ilmiah. Tujuannya agar kalian dapat menulis karya ilmiah berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan. Kalian tahu apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah bisa diartikan sebagai sebuah karya ilmu pengetahuan yang memaparkan fakta umum dengan ditulis berdasarkan metodologi penulisan yang baik dan benar. Penulisan karya ilmiah dilakukan berdasarkan hasil pengamatan atau penelitian. Contoh dari karya tulis ilmiah ini seperti skripsi, laporan tesis, disertasi, dan sebagainya. Karya tulis ilmiah memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Berupa hasil pengamatan, penelitian atau kajian literatur. Menjelaskan sejauh mana pemahaman penulis terhadap masalah yang dibahas dan menampilkan keahlian dalam meramu bahan dari berbagai sumber sehingga menjadi suatu karya tulis ilmiah yang utuh. Unsur-unsur karya ilmiah. Sebuah karya tulis ilmiah harus memiliki beberapa unsur yang membangun. Unsur-unsur dalam karya tulis ilmiah adalah sebagai berikut. Halaman judul. Judul memiliki fungsi untuk menarik minat pembaca. Selain itu, judul juga menjadi sebuah gambaran tentang isi karya tulis ilmiah yang disusun. Dalam halaman judul ini, penulis harus mencantumkan nama penyusun, nama lembaga, tempat serta tahun penyusunan karya tulis ilmiah yang disusun. Halaman pengesahan. Dalam lembar pengesahan ini, penulis harus mencantumkan tim pembimbing, meliputi nama serta kedudukan tim pembimbing dalam karya tulis ilmiah tersebut. Halaman persembahan. Halaman ini bersifat relatif. Kalian boleh menyertakannya, boleh juga tidak. Dalam halaman ini, dicantumkan penulis akan mempersembahkan karya tersebut untuk siapa. Kata pengantar. Dalam kata pengantar hendaknya penulis mengemukakan hal-hal seperti berikut. Penjelasan mengenai dalam rangka apakah penulis menulis atau menyusun karya tulis ilmiah tersebut serta mengapa memilih bidang tersebut. Pertanggungjawaban mengenai cara karya tersebut disusun yang digambarkan secara umum. Ungkapan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah berjasa selama penyusunan karya ilmiah tersebut. Harapan-harapan penulis tentang manfaat dari karyanya baik itu untuk diri pribadi pembaca, maupun untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Abstrak. Bagian abstraksi berisi ringkasan karya ilmiah secara menyeluruh. Abstraksi ini merupakan sebuah esai tentang karya ilmiah tersebut yang ditulis secara utuh dan tidak dibatasi oleh subjudul. Abstraksi juga merupakan esai yang terdiri atas serangkaian paragrafa yang bisa mengomunikasikan inti dari karya ilmiah yang disusun secara keseluruhan. Daftar isi. Daftar isi ini merupakan penyajian sistematik dari sebuah karya tulis ilmiah. Daftar isi memiliki fungsi untuk memudahkan pembaca dalam mencari judul maupun subjudul dari karya tulis ilmiah yang ditulis tersebut. Dalam daftar isi, judul maupun subjudul harus ditulis dengan mencantumkan nomor halamannya. Nomor untuk halaman awal sebelum bab 1 digunakan angka Romawi kecil, sementara untuk halaman pertama bab 1 sampai halaman akhir digunakan angka. Pendahuluan. Bagian pendahuluan ada di bab 1 dan ditempatkan secara khusus. Bagian ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian penulisan. Landasan teori. Bagian ini ada di bab 2. Landasan teori berisi penjelasan tentang hasil telaahan terhadap teori serta hasil penelitian yang telah ada serta relevan dengan karya tulis ilmiah yang ditulis. Metode penelitian ****. Metode berbeda dengan teknik. Metode merupakan prosedur yang dilakukan dalam melakukan penelitian yang dibahas dalam karya ilmiah. Sementara teknik bisa diartikan sebagai cara khusus dalam memecahkan suatu masalah yang dibahas dalam karya tulis ilmiah tersebut. Teknik ini merupakan bagian dari metode pembahasan. Bagian ini ada di bab 4 dan berisi judul dari hasil penelitian serta pembahasannya. Pengolahan data dilakukan dalam bab ini.
Pengolahan data sendiri merupakan sorotan objektif terhadap masalah yang diteliti dalam karya tulis. Tolok ukur dalam pengolahan data ini akan dikembalikan pada tujuan, teori, serta metode pengolahan daya yang pada bab sebelumnya yang sudah dirumuskan. Simpulan. Bagian simpulan atau rekomendasi ini ada di bab 5 penutup. Dalam bagian ini, penulis menyajikan rumusan singkat serta terpadu terhadap seluruh uraian yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Simpulan ini bisa ditulis dalam bentuk butir-butir ataupun dalam bentuk esai. Sementara rekomendasi bisa ditujukan untuk pihak-pihak terkait seperti lembaga sekolah atau peneliti lain yang ingin melakukan penelitian berikutnya. Daftar pustaka. Bagian ini berisi daftar buku, bahan-bahan penerbitan, maupun artikel-artikel yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan dalam karya tulis tersebut. Contoh untuk penulisan daftar pustaka, misalnya Putu Wijaya, 1987, Gres, Jakarta, Balai Pustaka. Poin penting. Struktur karya tulis meliputi halaman judul, halaman pengesahan, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, pembahasan, dan simpulan, dan daftar pustaka. 3 karakteristik karya ilmiah, di antaranya: O merupakan hasil penelitian atau pengamatan. O menjelaskan sejauh mana pemahaman penulis terhadap masalah yang dibahas. O mengungkapkan kemampuan penulis dalam meramu informasi sehingga menjadi sebuah karya tulis yang utuh. Sekian. Terima kasih. Salam bahasa dan sastra. Referensi: kuiper.com